Luar biasa, luar biasa. Bagaimana liburannya Bapak Ibu, long weekendnya? Sudah kemana aja atau di rumah aja? Tidak masalah ya Bapak Ibu, yang penting Anda bisa menikmati istirahat dan waktu-waktu bersama dengan keluarga, amin. Ya nggak terasa sudah masuk di tahun 2026 ini Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa visi kita di tahun ini adalah menjadi murid, setiap generasi menjadi murid Kristus ya. Mari katakan murid Kristus. Iya, murid Kristus. Saya senang sekali dengan visi ini karena ini pergumulan kami juga. Kita berdoa supaya tahun ini kami mau memuridkan banyak orang dan bersyukur. Hari ini kita tahu bahwa visi dari gereja ini adalah mau kita tiap generasi menjadi murid Kristus. Amin. Nah, hari ini saya akan lebih spesifik, saya akan menyampaikan tentang murid dewasa. Mari katakan dewasa. Dewasa ya. Murid yang dewasa itu seperti apa Bapak Ibu? Murid yang dewasa itu punya hati yang mau diajar. Amin. Dan hidup yang mau diubah. Ya, sekali lagi, murid yang dewasa itu punya hati yang mau diajar. Dan hidup yang mau diubah. Itu murid yang dewasa Bapak Ibu. Karena ini penting. Satu kali saya itu pernah lihat ada anak kecil, ya bisa ditayangkan mungkin ya gambarnya ya. Saya lagi duduk-duduk aja gitu, saya lupa di Singapura atau di mana waktu itu, lagi tungguin Pak Adi atau apa. Waktu itu ada di taman bermain tuh ada anak-anak lagi main-main gitu kan ya. Ada anak-anak lagi main-main, lalu tiba-tiba ada satu anak yang tali sepatunya lepas. Tali sepatunya lepas. Lalu anak itu langsung bingung, gimana ini padahal lagi lari-lari sama teman-temannya. Lalu dia lihat ibunya, lalu dia lari kepada mamanya, lalu dia minta mamanya untuk mengikat talinya. "Mah, tolong ikat talinya." Dan akhirnya mamanya itu dengan penuh kasih, akhirnya mengikat tali sepatu dari anak itu. Wah, anak itu happy, setelah itu anak itu lari-lari. Waktu lari-lari lagi tiba-tiba tali sepatunya lepas lagi. Tali sepatunya lepas lagi dan apa yang dilakukan oleh anak ini? Ternyata anak ini lari lagi kembali kepada ibunya dan bilang, "Mah, tolong ikat sepatunya." Nah, dari apa yang saya lihat itu saya disadarkan bahwa ternyata anak itu memang mendapat pertolongan, betul? Tapi anak itu tidak belajar dari pertolongan. Betul enggak? Kenapa? Kalau anak itu belajar dari pertolongan, ketika talinya sepatunya lepas, dia lihat, "Mah tolong." Ketika dia lihat maminya tali sepatu, dia pelajari. Oh gitu caranya. Kiri dulu, kanan dulu, lalu diikat. Nah ketika kejadian lagi, kalau anak itu belajar dari pertolongan itu, saya percaya anak itu ketika terjadi lagi, dia nggak akan lari ke mamanya, dia akan langsung cepat-cepat, "Oh aku tahu, aku sudah belajar dari mama." Betul Bapak Ibu? Ya. Di sini saya mengamati dan saya sadar bahwa iya ya, demikian juga dengan kita dalam kehidupan kita. Kita ini sekedar followers of Christ, hanya ngikuti Kristus atau kita ini murid Kristus. Itu beda Bapak Ibu. Karena seringkali jangan-jangan kita selama ini hanya sebagai follower of Christ, hanya mengikuti Kristus itu baik. Tetapi ada sesuatu yang lebih yang Tuhan tawarkan, yaitu kita menjadi murid Kristus Bapak Ibu. Karena kalau hanya mengikuti, kalau Yesus kemana-mana waktu kita baca Alkitab ya orang kan berbondong-bondong mengikuti. Tapi yang setia sampai akhir kan ya murid-murid Kristus itu yang ada 11 murid malahan ya Bapak Ibu ya. Nah ketika Yesus berjalan kemana-mana orang-orang kan berbondong-bondong mengikuti. Kenapa? Kenapa? Karena murid itu hanya mengikut karena merasa ada manfaatnya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya Maranatha Partners, mengikut hanya karena manfaatnya. Jadi kenapa mereka mengejar Yesus? Mereka mengelilingi Yesus. Kenapa? Karena mereka lihat, oh di situ ada mukjizat. Oh di situ ada pertolongan. Di situ ada hikmat. Itu bagus Bapak Ibu. Tetapi mereka hanya mengelilingi Yesus hanya karena supaya mengalami manfaatnya. Makanya ciri kalimat dari followers of Christ yang sekedar mengikuti Kristus itu itu seperti ini Bapak Ibu. Yesus tolong aku. Betul? Yesus berkati aku. Yesus selesaikan masalahku. Kan yang ngejar siapa? Orang yang sakit, orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami pergumulan, orang yang teraniaya. Salah enggak? Enggak. Enggak salah Bapak Ibu. Ya datanglah kepada Yesus ketika kita butuh pertolongan, kita ingin diberkati,
kita mengalami masalah. Tapi itu awal Bapak Ibu ya. It's not enough. Karena yang Tuhan mau kita ini menjadi murid Kristus. Bukan sekedar mengikuti Kristus Bapak Ibu ya. Nah, kalau murid Kristus beda berkatanya. Karena murid Kristus itu fokusnya bukan hanya mau diberkati, mau diselesaikan masalahnya, bukan mau ditolong sekedar masalahnya, tetapi mau didewasakan. Amin. Mari katakan didewasakan. Didewasakan, itulah disciple of Christ. Makanya seruannya beda, bukan Yesus tolong aku, Yesus berkati aku. Tapi seruannya adalah Yesus ajari aku. Yesus ubah hatiku. Yesus pakai aku jadi alatmu. Karena murid Kristus fokusnya kedewasaan. Amin. Ini gak salah. Tapi maukah kita naik ke level yang lebih tinggi, menjadi murid Kristus. Amin. Ini saya berdoa supaya doa kita setiap hari bukan sekedar tolong aku Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku. Tapi Yesus ajari aku, Yesus ubah aku, Yesus pakai aku. Amin Bapak Ibu, mari tapanan saudara diberkati. Iya, karena saya mau katakan Bapak Ibu, banyak orang senang dengan mukjizat, pertolongan Tuhan, breakthrough, terobosan, berkat. Tapi tidak banyak orang yang mau dididik. Itu masalahnya. Banyak yang mau mukjizat tapi enggak banyak yang mau dididik gitu ya. Padahal ciri seorang murid itu mau dididik. Katakan mau dididik. Iya, mau diajar, mau dididik. Dan didikan Tuhan itulah yang mendewasakan. Amin. Dan karena didikan Tuhanlah itu yang membuat hidup kita mengalami kemajuan. Yang membuat hidup kita mengalami progres. Ya, bertumbuh kerohanian kita, iman kita. Tapi seringkali kan kita berkata, pastor, yang penting kan pengalaman dengan Tuhan. Wah, betul. Generasi ini, apalagi saya belajar tentang generasi ya. Generasi ini gak hanya butuh informasi tentang Tuhan. Generasi ini butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda cuma berkata, yang penting kan pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman dengan Tuhan itu tidak cukup. Betul? Ya, pengalaman dengan Tuhan itu tidak cukup untuk membuat kita jadi dewasa rohani. Tetapi ini yang penting, ketika kita belajar dari setiap pengalaman dengan Tuhan dan firman-Nya, itulah yang mendewasakan kita. Amin. Sekali lagi, pengalaman dengan Tuhan itu tidak cukup membuat kita jadi dewasa. Tetapi belajar dari pengalaman dan firman-Nya, itu yang membuat kita bertumbuh jadi dewasa. Jadi kalau ada bilang yang penting punya pengalaman, bagus. Tapi apa yang kita belajar dari pengalaman itu? Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Belajar dari pengalaman dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena kalau enggak, jangan-jangan selama ini kita hanya mengikuti Kristus. Bukan menjadi murid Kristus. Nah saya kasih lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Ada ayat yang menarik. Kita lihat di dalam Markus 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya. Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Familiar enggak ayatnya ini Bapak Ibu ya? Familiar ya? Lalu Yesus bertanya, kamu punya apa? Aku ada roti. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya. Dan mukjizat terjadi, betul? Ya. Kisah tentang apa ini Bapak Ibu? 5 roti dan 2 ikan. Ya, betul. Yesus memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya, terjadi mukjizat. Betul Bapak Ibu? Yakin sekali. Ini bukan kisah 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Gak apa-apa, kita ini murid Kristus, amin. Makanya murid kita harus belajar dari pengalaman dengan Tuhan, amin. Memang familiar, kalau kita baca ini, loh
Pastor yakin itu 5 roti dan 2 ikan. Itu kan orang-orang ikut Yesus, mereka kelaparan. Kalau pulang sampai malam mereka bisa pingsan di tengah jalan. Lalu Yesus bilang, apa yang ada padamu? Oh ya roti, lalu dibagi-bagi mujizat terjadi. Itu 5 roti dan 2 ikan. Saya katakan itu bukan kisah 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Kisah 5 roti dan 2 ikan itu di Markus 6. Bukan di Markus 8. Loh, kok mirip pastor? Iya, mirip ya. Nah kalau kita lihat Markus 8 ya Bapak Ibu, saya kasih gambarannya ya Bapak Ibu ya. Markus 6. Markus 6 itulah kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Itu kisah 5 roti dan 2 ikan. Jadi waktu itu sama kisahnya, orang-orang datang ikuti pengajaran Yesus tapi sampai sudah sore menjelang malam. Gimana nanti kalau mereka mau pulang kelaparan, gak ada yang kasih mereka makan. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Oke, kalau gitu apa yang ada padamu gitu ya. Nah kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu coba bayangkan kita yang ada di situ. Kita coba membuat diri kita, aku ini seperti orang yang jadi murid Kristus di situ. Aku jadi murid-muridnya Yesus waktu di situ ya. Anda bisa membayangkan. Kalau Anda di situ apa yang Anda lihat? Waktu itu orangnya banyak 5.000 orang laki-laki ya. Yang anak-anak yang perempuan belum kehitung Bapak Ibu. 5.000 orang laki-laki lalu bingung gimana kasih makan? Gak ada nih, gimana? Lalu yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, it's okay. Lalu Yesus mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya. Berdoa dan memecah-mecahkannya. Lalu dibagikan. Lalu Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Loh, itu tadi kan cuma 5 roti loh. Cuma 2 ikan. Loh, kok bisa dibagi-bagi ya? Loh, kok gak habis-habis ya? Lama-lama, loh kok sisa 12 bakul ya? Luar biasa enggak Bapak Ibu? Dahsyat ya? Luar biasa. Kalau saya tahu kisah, saya ada di situ, wah itu akan jadi peristiwa yang tidak akan pernah bisa saya lupakan dalam hidup ini. Ya, sebagai murid Kristus. Saya lihat sendiri, enggak mungkin, mustahil. Jadi tidak mustahil. Saya bilang, wow. Saya aja Bapak Ibu yang makan nasi pindang sama istri saya. Saya makan, lalu saya izin, aku ke toilet dulu ya, juga sekalian cuci tangan. Saya cuci tangan, lalu saya kembali lagi, saya duduk, tiba-tiba nasi saya bertambah aja, udah kayak mujizat Bapak Ibu. Loh, kok nasinya jadi banyak ya? Tadi sedikit loh, wah mujizat. Istri enggak, saya diet, nasi aku tak kasih ke kamu. Oh, itu aja udah kayak mujizat loh. Saya kaget, apa mata saya yang salah tadi ya? Tadi nasinya sedikit bisa banyak gitu. Itu aja kayak mujizat. Apalagi yang seperti ini, yang benar-benar mukjizat. Wah, saya percaya Anda tidak akan pernah bisa melupakan. Amin. Luar biasa. Wah, jangan Anda bilang, mana cukup. Dari mana cukup lama-lama orang-orang sampai kekenyangan. Kalau bahasa sekarang food coma, udah gak mau makan lagi. Sisa 12 bakul. Wah, itu pasti peristiwa yang unforgettable. Peristiwa yang membekas. Dan di situ iman Anda akan naik. Betul Bapak Ibu? Aku punya Tuhan yang besar. Yesus luar biasa. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau Anda jadi seperti itu, pasti itu akan jadi sesuatu yang tidak pernah Anda bisa lupakan. Nah tapi ternyata Bapak Ibu, setelah itu, beberapa waktu kemudian, teolog-teolog berkata paling cepat itu 3 hari setelah itu. Tapi itu pun belum terbukti. Jadi bisa lebih lama lagi dari itu. Peristiwa yang sama terjadi lagi. Hampir sama. Betul Bapak Ibu? Itu di Markus 8 yang kita bawa. Wah itu yang Pastor Aton ngeprank tadi itu ya. Iya kita kan, itu 5 roti 2 ikan, itu 5 roti 2 ikan. Iya kisahnya mirip Bapak Ibu ya. Itulah Markus 8 ya. Nah kalau saya bisa mengulang lagi ceritanya tadi, hampir sama, betul ya Bapak Ibu ya. Mereka membutuhkan makanan karena tidak ada yang kasih makan ya. Dan bingung gimana caranya gitu. Pada waktu ada pula orang banyak di situ, besar jumlahnya, mereka tidak mempunyai makanan. Lalu Yesus tergerak hatinya dan minta, apa yang ada padamu? Mereka enggak punya makanan. Lalu murid-muridnya berkata, kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Yesus berkata seperti itu. Nah, ketika Anda mengalami peristiwa yang sama, ya,
Anda sudah lihat 5 roti dan 2 ikan tadi yang beberapa hari yang lalu ya. Peristiwa itu membekas di hati Anda. Lalu kejadiannya hampir sama, mirip. Kalau Anda jadi murid Yesus. Lalu Yesus berkata gini, mereka enggak punya makanan. Jika mereka kusuruh mereka pulang, mereka bisa pingsan di jalan. Mereka bisa rebah di jalan. Gimana menurutmu? What do you think? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau Anda jadi murid Kristus yang ngalami itu, Anda akan ngomong apa Bapak Ibu? Apa jawaban Anda? Kalau Yesus ngasih pertanyaan itu, gimana? Kalau saya, iman saya itu sudah percaya diri dan percaya Tuhan Bapak Ibu. Maka saya akan bilang, Yesus, dulu aja beberapa waktu yang lalu, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan, engkau mengadahkan tanganmu berdoa mengucap syukur, tiba-tiba mujizat terjadi. Lalu sisa 12 bakul. Kalau masalah ini, ya aku percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau. Betul? Betul Bapak Ibu? Itu dong, pengalaman itu kan membekas di hatinya. Pengalaman itu enggak pernah mereka bisa lupakan. Seharusnya, itu kan jawaban murid Yesus. Yang kemarin aja bisa kok. Kalau yang kemarin Tuhan tolong pasti Tuhan juga akan lakukan sesuatu. Amin. Ya dong. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu. Jawaban dari murid Yesus. Markus 8 ayat keempat berkata seperti ini. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Loh kok aneh? Loh kok bisa? Loh mereka ada di tempat 5 roti dan 2 ikan itu enggak Bapak Ibu? Iya. Loh kok mereka bisa jawab seperti ini? Dalam terjemahan TSI lebih menarik lagi. Markus 8 ayat yang keempat, terjemahan sederhana Indonesia ya. Anda bisa lihat, berkata seperti ini. Tetapi murid-muridnya menjawab, wah kenapa guru berkata begitu? Di tempat sepi begini tidak mungkin, mari katakan tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak itu. Loh kok aneh? Apanya yang tidak mungkin Bapak Ibu? Amin. Wong 5 roti 2 ikan aja bisa sisa 12 bakul kok. Mereka bisa berkata beberapa waktu kemudian ngalami peristiwa yang hampir sama. Mereka berkata tidak mungkin. Wow. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini yang bedanya hati murid dengan hati pengikut Bapak Ibu. Walaupun namanya murid Kristus tapi hatinya masih pengikut ternyata Bapak Ibu. Karena seperti ini, kalau reaksi dan kecemasan kita masih sama setiap kali masalah datang, padahal sudah berkali-kali kita mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, itu tanda kita belum sungguh-sungguh memiliki hati seorang murid yang mau belajar dan mau bertumbuh. Anda diberkati, amin Bapak Ibu. Ya, Anda dulu pernah mengalami mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Lalu Anda mengalami masalah lagi, paniknya masih sama, takutnya masih sama, enggak percayanya masih sama. Anda ngalami pernah? Saya sering ngalami Bapak Ibu ya. Ya. Dulu Tuhan tolong dengan cara yang ajaib, tiba-tiba ngalami masalah ya. Tuhan, mana engkau Tuhan? Itu artinya kita belum punya hati yang sungguh-sungguh menjadi seorang murid yang mau belajar dan bertumbuh. Itu yang terjadi. Demikian dengan murid Yesus. Statusnya memang murid, tapi ternyata hatinya belum murid. Mereka melihat mukjizat itu hanya sebagai pengalaman, bukan sebagai pembelajaran. Amin. Makanya saya senang tahun ini kita menjadi murid Kristus. Karena kita nggak cuma hidup dari pengalaman, tetapi dari pengalaman itu ada pembelajaran yang mendewasakan kita. Amin. Adanya mukjizat itu bukan hanya untuk menolong kita Bapak Ibu, percayalah. Tapi mukjizat itu mengajar kita. Amin. Kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Dia tolong kita. Setiap mukjizat Bapak Ibu, bukan sekedar jalan keluar. Tapi justru undangan untuk kita bertumbuh. Dan yang dirindukan dengan adanya mukjizat itu ini Bapak Ibu. Bukan sekedar perubahan keadaanmu, tapi perubahan hatimu. Yang percaya katakan yes.
Ya, bukan sekedar, wah ini pertolongan masalah selesai, keadaan berubah. Bagus. Tapi kalau hatimu berubah, Anda akan jatuh kepada masalah. Hatimu belum berubah, Anda akan jatuh kepada masalah yang sama. Amin. Karena yang terpenting justru bukan keadaannya dulu, tapi hatinya dulu yang diubah. Itulah seorang murid Bapak Ibu. Ya, jadi kalau satu kali ada kebutuhan, Anda berseru kepada Tuhan dan Dia tolong. Ya. Tapi ketika ada masalah baru lagi, tiba-tiba reaksi Anda sama, berarti Anda belum belajar. Berarti kita belum belajar. Rupanya Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Luar biasa. Ya, kalau ternyata kita masih paniknya masih sama, stresnya masih sama, takutnya Tuhan gak mau tolong masih sama, ya artinya sama aja, gak ada yang berubah. Hati kita belum berubah Bapak Ibu, amin. Ya itulah, makanya saya berdoa hari ini, kita belajar dari peristiwa seperti murid Kristus tadi. Kita gak mau cuma lihat pengalaman yang luar biasa, tetapi kita belajar dari pengalaman itu, amin. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu gak pernah menyerah dengan hidup kita. Amin. Yesus gak pernah menyerah dengan hidupmu. Makanya saya kalau tulis lagu itu, beberapa lagu saya selalu ada tulisan, kau tak menyerah, kau tak menyerah, kau tak menyerah. Karena memang hati kita ini perlu diajar Bapak Ibu, amin. Hati kita itu perlu dididik, makanya Tuhan gak menyerah. Dan akhirnya, ya lanjut ayat yang kelima. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Agak beda ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak kan ini ya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil ke-7 roti itu. Mengucap syukur. Sama ya Bapak Ibu ya. Memecah-mecahkannya. Memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat ke-7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya. Yang menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ayat ke-8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Ini berarti kemarin 12 bakul, ini 7 bakul ya. Luar biasa. Ayat ke-9, mereka itu ada kira-kiranya 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ayat ke-10, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Wow, Yesus gak menyerah. Yesus gak, wah gimana, Yesus oke, kamu lupa ya sama peristiwa dulu bahwa aku bisa dan aku sanggup ya. Oke, biar kamu lihat kembali. Aku akan nyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan itu terjadi. Mukjizat kembali terjadi di depan mata mereka. Gak sekali, 2 kali mereka lihat. Wow, luar biasa. Dan akhirnya 4.000 orang itu makan sampai kenyang. Sisa 7 bakul, luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya berharap iman dari murid-murid Yesus itu pasti naik ke level yang lebih tinggi. Betul? Ya dong. Gak sekali loh, sekali bisa kebetulan ya kan. 2 kali Bapak Ibu ya, luar biasa. Saya percaya bahwa iman mereka akan naik kembali. Mereka akan, wah yakin ini 2 kali depan mata terjadi. Ya itu kan harapan saya Bapak Ibu ya, itu harapan kita semua ya. Karena saya percaya bahwa mukjizat itu bukan hanya tentang pertolongan, tetapi mukjizat itu tentang pelajaran. Amin. Mari katakan pelajaran. Ya, bukan hanya tentang pertolongan tapi tentang pelajaran. Ya akhirnya singkat cerita Yesus ya udah, yuk kita naik kapal. Kita menepi, kita naik kapal gitu ya. Ke Dalmanuta gitu ya dikatakan. Nah di perahu di kapal itu, Yesus mengajar kembali kepada murid-muridnya. Yesus mengajar gini, hati-hati ya, berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya seperti itu. Tapi kalau di ayat ke-14 Bapak Ibu ya, dikatakan seperti ini ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa apa Bapak Ibu? Roti. Ya. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Sisa 7 bakul kok yang bawanya 1. Bisa bayangin gak Bapak Ibu ya? Kita dia kondangan aja kalau bisa bungkus kita bungkus kok ya. Sisa 7 bakul Bapak Ibu, bukan 7 roti loh, 7 bakul. Bawanya apa? 1. Gimana sih murid-murid? Ya sudah, gak apa-apa. Yesus lapar mungkin ya. Tiba-tiba mereka cuma bawa 1 roti ya.
Lupa satu. Mereka malah lupa bawa roti malahan Bapak Ibu ya. Mereka lupa bawa roti malahan. Dan ternyata lalu ayat ke-15, lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah setelah Yesus ngomong ragi itu kan ada hubungannya dengan roti ya Bapak Ibu ya. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes mereka mulai kasak kusuk. Tahu nggak ngomongin apa Bapak Ibu? Ngomongin, oh bukan Yes, aku tahu nggak? Yesus itu adalah CEO yang menyamar gitu. Bukan Bapak Ibu, itu Anda terlalu banyak nonton drama Cina gitu ya. Bukan itu. Mereka lagi diskusi gitu. Ternyata mereka ribut ngomongin apa? Roti. Mereka ribut ngomongin roti. Dan yang luar biasa setelah kasuk-kusuk itu ya Bapak Ibu. Ayat ke-16 dikatakan seperti, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti ya. Saya ralat nggak bawa satu, nggak bawa ternyata malah ya, nggak bawa roti ternyata. Jadi mereka sibuk, gimana Yesus lapar ini, gimana kamu nggak bawa roti, gimana? Wah, mereka ribut. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Roti. Ayat ke firman Allah yang hidup dikatakan. Apa yang dimaksudkannya? Mereka saling bertanya. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa ia berkata demikian karena mereka lupa membawa roti. Di pikirannya roti. Nah disitulah. Berarti udah keberapa Bapak Ibu? Ketiga ya. Ya, mereka bawa roti. Mereka merasa, kita nggak bawa roti, Yesus marah. Nah disitulah Yesus marah beneran Bapak Ibu. Ya, Yesus marah. Lalu jawab Yesus ya ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilah hatimu. Itu kayak Yesus ngomong, aku gak perlu minta kamu roti. 5 roti 2 ikan aja bisa aku ubah. Kalau ada batu aja bisa aku ubah jadi roti. Ngapain minta sama kamu? Gitu loh, Yesus ngomong seperti itu Bapak Ibu. Kamu masih ngomongin roti. Kamu gak percaya aku bisa bikin mukjizat. Kalau gak ada roti, bisa apapun bisa aku jadi roti. Gitu kan. Yesus berkata seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Ayat ke-18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat ini? Ayat ke-19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Nah dijelaskan ya, akhirnya diajar lewat mukjizat itu. Amin. Ya, diajar oleh Yesus. Katakan ayat 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kami kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Ingat kan? Lupa? Ingat. Lalu ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Ingat kan? Ingat. Nah, lalu ayat 21, lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Udah lihat mukjizat belum sadar. Dan Yesus, Bapak Ibu, saya mau katakan, itu menyadarkan kita bahwa sebenarnya masalah utama kita dalam hidup kita itu bukan karena kekurangan roti. Percaya katakan amin. Amin. Masalah dalam hidup itu bukan karena kekurangan pertolongan, kekurangan berkat. Enggak Bapak Ibu. Masalah dalam hidup kita itu adalah cara berpikir kita dan hati kita yang menolak untuk dididik oleh Tuhan. Amin. Itu masalahnya. Bukan kekurangan roti. Lihat. Orang-orang butuh roti, Tuhan cukupkan. Masalah hidupmu itu bukan roti Bapak Ibu. Amin. Bukan masalah roti untuk apapun. Pertolongan, mukjizat, bukan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi masalah utama itu cara berpikir kita. Amin. Cara berpikir kita. Kita menolak untuk dididik, untuk berubah. Amin. Hati kita gak mau dididik oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau hati kita gak mau dididik, Anda ngalami masalah, Anda ngalami mukjizat, lalu kalau Anda gak mau dididik, Anda akan jatuh ke masalah yang sama. Kenapa? Karena masalah utamanya di hati kita.
Dulu Tuhan, gak mungkin Tuhan. Gak mungkin, mana cuma punya segini, mana mungkin. Tiba-tiba mukjizat terjadi. Wah, kita sukacita, kesaksian di mana-mana. Selesai itu ngalami masalah lagi. Doanya masih sama. Mana mungkin Tuhan, gak cukup ini. Nah, itu pembelajaran dalam hidup kita. Ada diberkati Bapak Ibu? Amin. Ya. Makanya Yesus berkata, Bapak Ibu, Yesus berkata, yang aku katakan itu bukan masalah roti. Yang aku mau katakan itu tentang ragi Farisi dan ragi Herodes. Karena sadari ini Bapak Ibu, terlalu sering kita minta Tuhan mengangkat pergumulan kita. Tapi Tuhan memakai pergumulan itu untuk mendidik dan mengangkat hidup kita. Amin. Hidupmu diangkat loh Bapak Ibu, lewat pergumulan itu. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan angkat pergumulan ini. Karena kita mintanya ya mukjizat itu. Bukan perubahan hati. Nah Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku ingin angkat hidupmu. Bukan sekedar kamu lihat pertolonganmu lalu dicukupi, kebutuhan pertolongan ngalami. Bukan itu aja. Aku ingin hidupmu naik. Mari katakan naik. Ya, Tuhan ingin mengangkat hidup kita. Lalu Yesus berkata, aku maksud itu berjaga-jagalah, ayat 15 ya. Berjaga-jagalah, awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah Bapak Ibu, apa maksudnya? Ragi Farisi itu apa sih? Ternyata sebelum Yesus dan murid-muridnya naik ke kapal, Yesus ketemu sama orang-orang Farisi. Dan orang Farisi itu ayat 11, ini menarik Bapak Ibu ya. Di ayat ke-11, orang Farisi itu lalu dikatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ternyata Bapak Ibu, ragi orang Farisi itu apa sih? Gini loh, orang Farisi lihat mukjizat Yesus. Tapi mereka tetap gak percaya dan tetap mereka minta tanda. Nah ini mukjizat Yesus yang orang-orang Farisi lihat di depan mata mereka tidak mengubah hati mereka. Makanya itu ketika Yesus lihat itu, kamu masih minta tanda. Kamu lihat semuanya itu, kamu masih minta tanda. Ya sudah, kamu gak akan dapat tanda. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya naik ke kapal, lalu duduk. Lalu Yesus berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Apa? Dapat mukjizat, hatinya gak berubah. Tetap minta tanda. Nah siapa di sini seringkali, Tuhan tandanya mana, Engkau tolong aku, tandanya mana. Kita harus belajar Bapak Ibu. Jangan sampai kita lihat mukjizat, tapi hati kita tidak berubah. Dan kita terus minta tanda, minta tanda, minta tanda. Amin. Tandanya sudah jelas di depan mata kita. Pribadi Yesus yang mengasihi kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada belajar sesuatu hari ini? Ya. Tapi seringkali kita ngerasa, waduh Tuhan, mana aku gak lihat mukjizatmu, aku gak lihat tandamu. Akhirnya kalau gak lihat tanda, kita pakai cara kita sendiri. Karena kita takut sama orang. Orang gimana nanti kalau lihat aku gini, orang gimana? Akhirnya kita ngelakuin solusi yang lain yang justru membawa kita kepada lebih dalam lagi masalahnya. Kena pinjol, ya kan? Kena ini, kena itu, utang dan segala macam. Dan akhirnya membuat kita semakin jatuh lagi. Nah itu disebut ragi Herodes Bapak Ibu. Apa itu? Lebih takut manusia daripada Tuhan. Itulah Yesus berkata, hati-hati ya sama ragi Farisi, hati-hati sama ragi Herodes. Enggak masalah roti Bapak Ibu, roti udah Tuhan siapkan, percayalah. Tapi hati-hati dengan hatimu yang minta tanda terus itu loh, enggak percaya sama aku. Dan yang kedua, lebih takut manusia daripada takut sama Tuhan. Enak ya Bapak Ibu jadi murid ya? Ada belajar sesuatu hari ini? Ya, itu Bapak Ibu ya. Di sini kita sadar, oh itu tuh maksud Yesus. Bukan masalah roti, tapi murid-muridnya pikirannya nggak ada roti, panik. Nggak ada roti, panik. Nggak ada mukjizat, panik. Itu yang terjadi. Amin. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, mukjizat itu bukan sekedar untuk perubahan keadaan. Tetapi mukjizat itu berbicara tentang perubahan hati.
Seberapa banyak Anda punya hati yang mau dididik sama Tuhan? Amin. Wow, luar biasa. Hati yang mau dididik Tuhan itu akan selalu berkata, Tuhan, ubah hatiku melalui masalah ini. Bukan sekedar, Tuhan tolong aku, hapus masalahnya, cabut masalahnya, lalukan aku dari masalah ini. Enggak. Tapi Tuhan, ubah hatiku melalui masalah ini. Itu doa murid yang dewasa. Jadi sekali lagi mukjizat bukan sekedar untuk perubahan keadaan, tetapi perubahan hati kita. Ketika kita lagi ngalami masalah, ketika kita ngalami, saya dan istri ketika ngalami pergumulan, kita selalu diskusi. Berat ya, berat banget. Tapi seringkali istri saya bilang, apa ya yang Tuhan mau kita belajar dari peristiwa ini? Amin. Bapak Ibu, saya di Jerman bulan Desember yang lalu, saya sebenarnya ikut Vision Sunday di sini. Tahu nggak? Saya ditinggal pesawat, Bapak Ibu. Saya ditinggal pesawat. Bukan karena salah kami, tapi karena imigrasi itu banyak sekali, penumpukan terjadi, sehingga akhirnya orang-orang terjebak di situ. Ya ditinggal pesawat akhirnya. Wah, keluar uang banyak Bapak Ibu. Ganti pesawat soalnya. Tapi di situ istri saya waktu itu bilang, apa ya yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Selalu ada yang kita bisa belajar dari masalah kehidupan kita. Amin. Karena di dalam Yesus hidup kita itu selalu punya makna. Mari katakan makna. Makna, gak pernah sia-sia. Selalu punya makna. Makanya kita berdoa, Tuhan, apa yang aku bisa belajar? Tuhan, apa yang bisa aku membuat aku bertumbuh melalui masalah ini? Tuhan, apa yang bisa membuat aku semakin percaya kepadamu lewat masalah ini? Amin. Kami belajar Bapak Ibu. Dan singkat cerita waktu itu kami tahu, oh Tuhan punya maksud ternyata. Anak saya Yuna pengen masuk museum dinosaurus katanya. Belum kejadian di Jerman. Makanya diberikan waktu di Belgia. Karena kita ditinggal pesawat di situ. Yang mau gak mau kita keluar. Kita kemana ya? Ke museum dinosaurus. Akhirnya Yunanya happy, wah senang. Kita museum dinosaurusnya mahal sekali ini. Satu tiket pesawat. Tapi di situ kita belajar tetap ada kebaikan Tuhan di situ. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini terus belajar, Tuhan apa yang aku mau belajar dari sini? Apa yang membuat aku bisa bertumbuh di sini? Apa yang membuat aku semakin percaya kepadamu? Itulah murid yang dewasa. Dan kalau Anda berkata, Pastor, aku sudah berdoa, aku sudah belajar, aku sudah pengen punya hati seorang murid. Tapi pertolongan Tuhan belum datang tuh, gimana? Ada nggak yang berkata seperti itu? Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Yesus sudah menuntaskan masalah terbesar dalam hidupmu, katakan masalah terbesar. Masalah terbesar dalam hidupmu sudah dituntaskan di kayu salib, yaitu dosa. Itu yang paling besar, yang paling gak mungkin sebenarnya. Tapi diselesaikan di kayu salib. Saya mau katakan, kita bisa percaya, Dia juga akan memelihara kita dalam setiap pergumulan kita sehari-hari. Amin. Percaya. Yang terbesar aja masalahnya sudah diselesaikan di kayu salib. Masa yang lain-lain, Tuhan gak mau tolong, Tuhan gak mau mendampingi, enggak. Dia akan memelihara hidupmu. Cuma waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi jangan ragi orang Farisi, tandanya mana Tuhan sayang sama aku? Tandanya mana Tuhan mau tolong aku? Tandanya mana? Percaya, Yesus itu lebih dari tanda Bapak Ibu. Yesuslah jawaban. Amin. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau Anda mau ngisi bensin, kalau Anda lihat ada tanda pom bensin, ya, Anda ngisi di situ enggak? Ya enggak, wong itu cuma pelang kok, tanda kok Bapak Ibu. Ya kan? Anda selalu lihat, oh ada pelang pom bensin, berarti di dekat situ ada pom bensin, betul? Tanda itu disebut sign and wonder. Ya, sign. Mukjizat itu sign and wonder. Itu mengarahkan kepada siapa? Itu mengarahkan kepada Sang Pembuat mukjizat. Siapa? Yesus. Yesus lebih dari cukup. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar. Bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi menjadi hati seorang murid. Yang diberkati berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Mari kita bagi beri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesal di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Terima kasih Yesus. Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat. Mari Maranatha Partners katakan. Walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kami percaya Tuhan, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih, Engkau yang berdaulat Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pegang Yesus, amin, dalam hidup kita. Mari bersama-sama sekali katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku Tuhanku yang pegang kuasa, amin. Tuhanku yang pegang kuasa. Terima kasih Yesus, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Mari sekali lagi Maranatha Partners katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap. Terima kasih Yesus. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
rencanamu terindah, imadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, ku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Ora pasyakara layara 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 maramase. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rabatakala pasyakara layara. Terima kasih Tuhan, Kau ajari kami punya hati seorang murid. Ampuni kami kalau reaksi kami masih sama ketika kami mengalami masalah-masalah. Di saat sebelumnya Kau sudah lakukan mukjizat demi mukjizat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Karena mungkin terjadi perubahan keadaan tapi tidak terjadi perubahan pada hati kami. Tapi hari ini kami mau Tuhan. Bukan hanya sekedar mengalami mukjizat, tetapi belajar dari mukjizat yang Kau berikan. Kami mau menghitung berkat kami satu-satu untuk menyadari bahwa Kau gak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang setia. Ampuni kami kalau reaksi kami masih sama Tuhan. Ampuni kalau kami selalu masih minta tanda bahwa Kau akan tolong kami. Padahal pertolongan itu nyata di dalam Engkau Yesus. Ajari kami untuk menyingkirkan ragi Farisi itu dalam hidup kami. Ajari kami untuk menyingkirkan ragi Herodes itu dalam hidup kami. Kami mau punya hati seorang murid yang percaya sepenuhnya. Walaupun gunung belum berpindah, kami tetap percaya. Walaupun masalah kami masih ada, kami tetap percaya bahwa Kau Tuhan yang baik. Karena masalah utama kami bukan roti, tapi masalah utama kami adalah perubahan hati. Ubah hati kami, bentuk hati kami. Supaya kami bisa belajar dari setiap masalah demi masalah. Dan kami tahu bahwa Kau Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kau yang kuatkan setiap murid-murid-Mu di tempat ini. Kau kuatkan setiap kami semua di tempat ini. Bukan masalah roti, tapi masalah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan di dalam hati kami dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau masuki tahun ini punya hati seorang murid. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha Partners, berikut Maranatha News minggu ini. Ibadah usia indah Gloria diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi di Main Hall Gereja. Ibadah M-Kids akan diadakan pada hari Minggu 25 Januari pukul 10 pagi di Main Hall Gereja. Kami mengajak setiap Maranatha Partners untuk bersama-sama melakukan puasa raya yang akan dimulai pada hari Senin hingga Jumat 19 sampai 26 Januari 2026. Dan pokok doa untuk puasa tersebut adalah yang pertama, visi gereja tahun 2026, setiap generasi menjadi murid Kristus.
kedua, Tuhan memberkati dan memakai gereja JKI Maranatha untuk memenangkan jiwa. Setiap umat Tuhan bertumbuh dan berdampak. Setiap doa yang dituliskan dan diucapkan oleh umat Tuhan di gereja ini dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Sang Pembuat Mukjizat akan terus menyatakan kemuliaannya di gereja JKI Maranatha. Tanah dan pembangunan gereja untuk generasi yang akan datang. Dan yang terakhir untuk bangsa Indonesia. Worship and Prayer akan dimulai kembali pada hari Jumat 26 Januari pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Mari terus dukung dan doakan untuk gereja masa depan dan perluasan kapasitas gereja ini. Sekian Maranatha News minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini adalah bagi kita semua. Amin. Seberapa di antara kita yang diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini? Luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk Pastor Samuel Anton yang sudah membagikan hal yang kalau buat saya ini baru ya. Walaupun sudah berkali-kali membaca tetapi ada hal yang terus diingatkan. Secara pribadi saya sangat diberkati dengan hal ini. Biarlah hidup kita sebagai orang percaya bukan sekedar pengalaman, tetapi bagaimana kita belajar tentang Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi di tahun 2026. Mungkin ada tes-tes, ada peristiwa pengalaman yang berat yang kita hadapi di awal tahun bahkan. Tapi saya percaya sebagai orang yang pernah berada di dunia pendidikan, kalau kita mau naik kelas kita punya ujian yang lebih berat kadang-kadang ya. Saya belajar dari peristiwa yang tadi disampaikan oleh Pastor Anton. Ada hal yang diremedi terus ya. Ini nggak lulus diremedi lagi, bahkan sampai di atas kapal. Murid harus lihat bahwa Yesus itu adalah Sang Pembuat Mukjizat. So jangan terlalu khawatir tentang roti di situ ya. Ya, mungkin dalam hidup kita juga kadang-kadang bisa berhadapan dengan remedi-remedi. Masalahnya kok ini lagi ya. Tapi kita percaya kalau kita belajar tentang Tuhan, makin hari kita makin mengenal Dia. Amin Bapak Ibu, itu yang terpenting bagi hidup kita. Hati-hati dengan ragi, orang Farisi, agamawi, kelihatannya beribadah tapi hati tidak diubahkan. Maunya mujizat terus tetapi hati tidak mengenal Tuhan. Hati-hati dengan ragi Herodes. Satu kompromi dengan duniawi yang maunya dapat pembenaran dari kata orang tetapi hidup tidak diubahkan. Sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini, kiranya kita pulang dari tempat ini kita terus ingat hal ini. Aku adalah murid bukan sekedar pengikut. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada beberapa hal yang akan ditambahkan pada pagi hari ini sebagai pengumuman tambahan. Tapi sebelumnya saya mau menyambut dulu bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah raya JKI Maranatha pagi hari ini. Kami menyambut Saudari Indi dan Saudari Noven. Kita berikan tepuk tangan penyambutan kepada mereka. Selamat datang di JKI Maranatha. Jika saudari-saudari ini belum bergereja tetap di salah satu gereja di Ungaran, kami membuka gereja ini untuk bersama-sama kita bertumbuh bersama dan melayani Tuhan bersama di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan berikutnya adalah satu berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa 12 Januari 2026, yaitu Bapak Sutanto. Beliau adalah bapak dari Ibu Magdalena Suci Suteja atau kita kenal sebagai Ibu Suci.
Dan jenazah sudah dimakamkan pada sore harinya, ya, hari Selasa itu pada pukul 16. Gembala sidang dan seluruh Maranatha Partners mengucapkan ikut bersimpati, kiranya kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan dilimpahkan atas segenap keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita mungkin Bapak Ibu lihat kemana ya pada para pendeta. Jadi Bapak Ibu Gembala melayani di Demak, kemudian mereka akan melanjutkan pelayanan mereka di Bandung. Kemudian ada lagi Pastor Yosi beserta Pastor Nita melayani di JKI Mawar Saron. Ya, jadi ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tidak ada di tengah-tengah kita. Kita terus berdoa supaya Tuhan memakai mereka untuk menjadi kesaksian dan berkat dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk memberikannya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang hari ini mengingatkan kepada kami. Untuk kami menjadi pribadi yang adalah murid Kristus, bukan hanya pengikut. Bukan hanya mengandalkan mujizat-mujizat di dalam hidup kami, tapi kami belajar dari setiap masalah di dalam hidup kami. Bahkan kami belajar dari setiap mujizat yang Tuhan berikan itu tentang Tuhan dalam hidup kami. Sehingga selanjutnya kami didapati sebagai seorang murid yang kuat, murid yang punya karakter yang kuat seperti guru kami, Yesus Kristus sendiri. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar hari ini, kiranya semua hal yang kami dengar boleh mengubahkan pikiran kami, hati kami, hidup kami. Tolong kami supaya kami boleh punya hati yang mudah diajar oleh firman Tuhan. Tidak punya pertahanan diri sendiri melalui pendapat diri kami, tapi kami selalu mau diajar dan belajar daripadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya hari ini kami memberikan persembahan syukur kami. Setiap kami Tuhan, Kau memberkati persembahan ini sehingga apa yang kami berikan dari hati kami sebagai ucapan syukur ini, Tuhan akan pakai itu menjadi satu yang berarti bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati sehingga makin hari nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapak, ini persembahan kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan visi besar gereja kita dan visi dari tahun ini. Bangkit jadilah kuat dan bersinar. Kita akan ucapkan dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Bangkit jadilah kuat dan bersinar. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Visi JKI Maranatha tahun 2026. Setiap generasi menjadi murid Kristus. 1, 2, 3. Setiap generasi menjadi murid Kristus. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ucapkan shalom satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur karena Dia hadir di tengah kita. Kita juga akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Kita satukan hati kita tahun 2026 ini. Kita percaya dan yakin satukan iman kita. Bahkan ada doa puasa di minggu depan. Silakan Bapak Ibu bergabung. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mungkin hidup kita, keluarga kita, gereja ini. Sehingga Tuhan dimuliakan dan kita belajar dari sesuatu yang Tuhan izinkan kita hadapi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami sekali lagi untuk kami mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami menjadi seorang murid, bukan hanya sebagai pengikut. Tuhan berkati juga Pastor Samuel Anton sebagai hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan tetap pakai hamba-Mu, kuasa urapan-Mu menyertai hidupnya sehingga sungguh apa yang dia katakan Tuhan, apa yang dia terima dari Tuhan itu boleh menjadi berkat khususnya bagi generasi
Sehingga banyak orang akan mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, mereka bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan memberkati juga Pastor Lily beserta keluarga, beserta anak-anak, Caleb dan Yuna. Tuhan juga memakai keluarga ini, memberkati keluarga ini, menjaga keluarga ini Tuhan. Sehingga sungguh rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk keluarga ini boleh terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, sedang dalam mungkin keputusasaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berkata, Engkau yang menyelesaikan setiap masalah itu bagi kami. Karena itu kami percayakan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Umat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami yang bergumul dalam finansial, perekonomian keluarga, Tuhan Engkau yang buka jalan, Engkau bukakan tingkap langit-Mu, Engkau memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan umat Tuhan di tempat ini. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga akan buka jalan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Dalam pendidikan mereka Tuhan, Tuhan juga menolong mereka, memberkati sehingga apa yang mereka terima di dalam dunia pendidikan boleh mereka pakai di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka menjadi generasi yang memberkati generasi sekitar mereka Tuhan. Menjadi bintang yang terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai mereka, berkati anak-anak kami dalam pendidikan sehingga mereka boleh selesaikan pendidikan ini dengan baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bu Suci dalam kondisi kedukaan Tuhan, Engkau juga memberkati, menguatkan hamba-Mu ini. Tuhan terus memberikan kekuatan-Mu, mencurahkan penghiburan bagi Ibu Suci dan keluarga sehingga mereka sungguh mendapatkan sukacita yang dari Tuhan di tengah setiap hal yang mereka hadapi. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka sehingga mereka menghidupi kehidupan mereka sekeluarga dengan penyertaan dan damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami terus berdoa apapun yang kami dengar isu di luar sana tentang dunia ini yang makin gelap. Kami sudah melihat gejala di sana sini tapi izinkan kami Tuhan berkata, tolong kami menjadi murid yang belajar dari semua peristiwa. Kami mau kuat di dalam Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Gembala, kami Tuhan Kau memberkati mereka dan keluarga dalam setiap pelayanan, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menjagai keluarga ini sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang lain, koordinator, home leader di tempat ini juga Tuhan pakai kami semua. Tahun ini kami akan terus belajar untuk mengenal Tuhan sehingga banyak orang boleh diberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami, Ketua Sinode Bapak Adi Sutanto juga Tuhan memberkati hamba-Mu, terus menguatkan hamba-Mu, memberikan kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya di masa tuanya ini Tuhan tetap pakai dia dan Tuhan tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkat atas Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu, Presiden dan wakilnya, Tuhan pakai semua orang yang ada di kepemimpinan pusat Tuhan di dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Keputusan-keputusan yang diambil adalah oleh karena pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua aparat sampai kepada daerah-daerah Tuhan. Engkau juga memberkati dan memakai mereka semua di dalam takut akan Tuhan. Berkati kota kami, kota Ungaran di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan, kelimpahan, perekonomian yang baik ada atas kota kami. Terima kasih Bapak, ini doa sembahyang kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bahkan ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, keluargamu, pelayananmu. Engkau akan terus dibawa Tuhan naik dan tidak akan pernah turun. Sepanjang engkau taat kepada firman-Nya dan menyertakan Tuhan di dalam hidupmu. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.